terkasih, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada Minggu 11 April 2021. Kita akan mulai ibadah ya. Mari kita bersama memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian dan kita menyanyi bersama. Mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa atas kasih dan rahmat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Engkau senantiasa melindungi dan menyertai kami. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh mengadakan IHMPT melalui online, dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan memberikan kami kekuatan dan semangat di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Berkati setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini, dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nats pembimbing hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Adik-adik dan kakak-kakak, sekarang kita akan memasuki ke dalam pemberitaan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam surga, kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan Bapa yang boleh kami terima ya Bapa. Terima kasih untuk segala-galanya ya Bapa, ketika kami juga boleh berkumpul di tempat ini, di ibadah virtual ini ya Bapa, melalui YouTube dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Bapa untuk dapat mengerti, pimpin kami agar kami dapat mengerti, terlebih-lebih ketika kami boleh mendapatkan firman-Nya dan kami juga boleh menyebarkannya di lingkungan sekitar kami. Berkatilah juga hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus yang akan memberitakan firman. Tuhan, biarlah apa yang boleh keluar dari mulut ini hanya berasal daripada-Mu saja. Ya Bapa, inilah kami, inilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman hanya dalam nama-Mu. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai ayat 9 yang mengatakan, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, pemberitaan firman pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9 dengan tema bersyukur adalah benteng diri. Kitab Mazmur di Yahudi dikenal dengan nama Sefer Tahlim atau kitab puji-pujian. Dalam kitab Mazmur terdapat 150 pasal. Kitab Mazmur ditulis oleh Daud dan juga oleh beberapa penulis lainnya. Kitab Mazmur itu menunjuk pada 3 tujuan besar, yaitu untuk doa, pujian, dan pemujaan kepada Tuhan yang berkaitan dengan Mesias. Isinya itu mengungkapkan perasaan yang ada di dalam diri manusia, yaitu duka cita dan sukacita, keraguan dan kepercayaan, terluka, terhibur, pengharapan, terus keputusasaan, kemarahan, ketenangan, keinginan, dan dendam ataupun mengampuni. Secara keseluruhan, dalam kitab Mazmur 107 merupakan refleksi iman atas berbagai pengalaman hidup orang beriman, yang melalui pengalaman hidup yang beraneka ragam tersebut, kita dapat menyatakan bahwa dalam situasi apapun, dalam situasi gelap, susah, penuh derita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya itu jatuh, asalkan mereka berseru-seru kepadanya. Ada beberapa hal yang membuat orang dapat bersyukur. Yang pertama adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan terhadap Tuhan bukan hanya sekedar tahu siapa itu Tuhan. Kita juga harus mengetahui bahwa dalam pengenalan akan Tuhan terkandung suatu hubungan yang erat, penyerahan diri kepada Tuhan dan juga kepercayaan akan Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita juga memahami panggilan Tuhan, dan juga semakin menyadari bahwa keberadaan kita di mata Tuhan itu berharga. Seperti terkandung dalam Yesaya 43 ayat 4 yang menyatakan bahwa Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Pengenalan akan Tuhan membuat kita dapat mengerti panggilannya, sehingga kita sadar betapa mulianya bagian kita yang ditentukan Tuhan bagi kita. Namun ada banyak begitu orang yang belum menyadari bagian yang mulia yang disediakan Tuhan bagi mereka, karena mereka tidak mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Panggilan berbeda dari karunia, karena panggilan berbicara tentang suatu tempat atau posisi di mana kita berada dan dikehendaki oleh Tuhan. Alkitab menyatakan dahulu memang kamu hamba, kamu telah diperdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pengenalan yang benar akan Tuhan juga terlihat dengan bagaimana kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur dalam kondisi apapun.
Ya meski kita tahu bahwa setiap kemarahan, kejengkelan, kekecewaan itu selalu memenuhi diri kita, tetapi baik lagi bahwa setiap kebahagiaan, kebaikan yang kita terima, berkat yang kita terima, itu semua berasal daripada Tuhan. Poin yang kedua adalah menyadari situasi yang baru dilalui. Ketika kita menyadari bahwa proses-proses yang kita lalui dalam setiap permasalahan kita, pergumulan kita dapat berhasil melewatinya dengan baik, itu juga yang dapat membuat orang dapat bersyukur. Yang ketiga, keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan setiap permohonan kita di saat kita mengalami keterpurukan. Terkadang kondisi terberat kita, kondisi terpuruk kita adalah momen dimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon permohonan kepada Tuhan, hingga sampai Tuhan menjawab. Dan pada saat Tuhan menjawab, disitulah kita bersyukur. Yang keempat, ada menyadari pertolongan Tuhan. Ketika kita dapat menyadari pertolongan Tuhan, kita dapat merasakan kebaikan Tuhan, kita akan dapat melalui keterpurukan dan pergumulan kita. Karena sebagai manusia, kita tidak mungkin tidak mempunyai masalah. Sebagai contoh, almarhum Michael Jackson yang sudah mempunyai segala-galanya, ketenaran, kekayaan, semuanya, keagungan dia sudah mempunyai, tapi ada satu masalah dalam hidupnya, dia tidak mempunyai ketenangan. Dari mana tahu? Karena seorang Michael Jackson yang sudah meninggal, dia hanya untuk tidur dia membutuhkan pil. Dia tidak mempunyai ketenangan dalam hidupnya. Ya karena kita tahu bahwa manusia akan selalu hadir masalah dalam hidupnya, baik dari diri sendiri, baik dari keluarga, sesama, ataupun lingkungan. Dari poin di atas kita dapat tahu bahwa setiap pergumulan, setiap situasi, keterpurukan, masalah dalam hidup seseorang itu berbeda-beda. Detail kehidupan seseorang juga berbeda-beda. Namun yang dapat kita pelajari bahwa ada satu hal yang dapat membuat kedamaian dalam hidup kita, dapat menggembirakan dalam hidup kita, yaitu rasa bersyukur. Mungkin terdengar bertentangan dengan apa yang sebenarnya kita rasakan. Masa iya menyarankan orang yang lagi sedih, yang lagi punya beban, dengan mengucap syukur kepada Allah? Tetapi coba kita kesampingkan perasaan itu. Di saat kita dapat bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian, kita dapat merasakan ketenangan, dan kita juga dapat merasakan pemahaman. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Allah memerintahkan kita untuk bersyukur? Semua perintah Allah kepada kita ingin menjadikan kita sebagai berkat di sekitar kita. Dan bagaimana kita juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Karena pada sejatinya sikap bersyukur akan membawa kita pada sukacita sejati dan kebahagiaan yang besar. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita dapat bersyukur ketika kehidupan kita di dalam masalah, ketika kehidupan kita mengalami keterpurukan. Ini adalah anggapan yang salah ketika kita bilang bahwa kita bersyukur untuk apa yang kita terima saja. Memang betul, kita harus mensyukuri apa yang kita terima, agar kita tahu bahwa kita seharusnya sudah mempunyai apa yang kita punya, dan kita harus bersyukur. Namun Tuhan tidak mengharapkan kita juga untuk mengurangi rasa bersyukur kita pada saat-saat pencobaan daripada saat-saat berkelimpahan. Tetapi banyak salah persepsi. Berbicaranya bukan bersyukur untuk segala sesuatu, melainkan bersyukur atau secara keseluruhan. Sebagai contoh, kita harusnya sudah mulai bersyukur dari terima kasih Tuhan sudah membangunkan di pagi hari, terima kasih Tuhan sudah diberikan nafas kehidupan, terima kasih Tuhan sudah diberikan kekuatan untuk setelah bangun tidur kita melakukan aktivitas kita. Tapi kita diajarkan untuk bersyukur, terima kasih Tuhan sudah mempunyai handphone, terima kasih Tuhan sudah mempunyai sepatu yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan atau segala macam kan. Mudah kita bersyukur untuk segala sesuatu ketika kehidupan kita tampaknya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi bagaimana dengan masa-masa ketika apa yang kita harapkan tampaknya jauh daripada jangkauan? Itu adalah pilihan kita. Kita dapat memilih untuk menjadi seorang Ayub yang
sudah memiliki segalanya, namun kemudian semuanya hilang. Namun Ayub menanggapi dengan mengatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan juga dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, kita dapat mengalami kedamaian di tengah-tengah kesengsaraan. Saat berduka, kita masih dapat diberikan kegembiraan dengan memuji Allah. Saat merasakan sakit, kita dapat bersuka cita karena pendamaian Kristus. Saat mengalami kesedihan yang mendalam, kita dapat memiliki penghiburan dan kedamaian yang hanya daripada Tuhan. Dan kita terkadang berpikir bahwa bersyukur adalah apa yang kita lakukan setelah masalah-masalah kita lalui. Tetapi itu adalah sudut pandang yang salah. Karena berapa banyak berkat yang akan hilang dari kehidupan kita ketika kita menunggu untuk menerima apa yang kita inginkan sebelum kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bersyukur pada saat-saat susah tidak berarti bahwa kita senang dengan keadaan kita. Itu berarti bahwa kita menggunakan iman untuk melihat hikmah di balik kesulitan-kesulitan kita. Ini bukan juga rasa syukur yang diucapkan, melainkan rasa syukur yang kita rasakan di dalam jiwa kita. Ini juga adalah rasa syukur yang menyembuhkan hati dan juga menenangkan pikiran. Rasa bersyukur juga bisa disebut sebagai tindakan iman. Bersyukur dalam keadaan apapun adalah tindakan beriman kepada Allah. Ini membutuhkan agar kita percaya kepada Allah dan berharap akan segala sesuatu yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan berikan. Dengan bersyukur kita mengikuti teladan juru selamat terkasih kita yang mengatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Rasa syukur sejati adalah ungkapan pengharapan dan kesaksian. Itu datang dari mana kita mengakui bahwa kita tidak selalu memahami cobaan-cobaan hidup, tetapi percaya bahwa sesuatu hari nanti kita akan memahaminya. Dalam keadaan apapun, rasa syukur kita dipelihara oleh kebenaran-kebenaran yang berlimpah, yang memang kita ketahui bahwa Bapa kita telah memberikan kepada anak-anaknya rencana kebahagiaan yang besar, bahwa melalui pendamaian Tuhan Yesus Kristus kita dapat tinggal selamanya dengan orang-orang yang kita kasihi, bahwa pada akhirnya kita akan memiliki tubuh yang mulia, yang sempurna, dan juga yang tanpa dibebani oleh penyakit atau ketidakmampuan, dan bahwa air mata kesedihan dan kehilangan kita akan digantikan dengan kebahagiaan dan sukacita yang berlimpah. Di masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 telah mendatangkan perubahan demi perubahan yang terjadi secara beruntun dalam waktu juga yang singkat. Orang tua secara tiba-tiba mengalami pengangguran, tidak mempunyai penghasilan, kehilangan mata pencaharian, kebangkrutan. Rumah sakit dipenuhi dengan orang-orang yang terpapar COVID. Kematian demi kematian terjadi begitu saja setiap hari dalam hitungan detik dan menit. Setiap orang tua maupun muda dipaksa untuk bekerja, beribadah, menjalankan segala macam aktivitas dari rumah dengan berbagai permasalahan yang mengikutinya. Penerapan protokol kesehatan sangat ketat. Terkadang ada sikap mencurigai hingga takut untuk bertemu dengan orang lain karena takut terpapar atau memaparkan virus dari luar kepada keluarga. Tekanan dan tingkatan stres meningkat, depresi bahkan frustasi di dalam diri manusia itu akan semakin tinggi. Akibatnya informasi tentang berbagai macam obat, vitamin yang dianggap ampuh untuk membentengi diri, dan pandemi ini dikonsumsi secara bebas maupun dengan resep dokter. Adik-adik teruna, kita diajak untuk peka terhadap kondisi ini. Jangan pernah berkata bahwa keadaan ini tidak akan menimpa keluarga kita atau bahkan kepada diri kita sendiri. Apalagi kita mempunyai sikap yang masa bodoh, cuek. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan agar dimampukan untuk menjalani masa-masa sulit ini dengan tetap bersyukur sekalipun keadaan yang menimpa kita membuat kehidupan kita berbanding terbalik, berputar 180 derajat. Adik-adik, yang menjadi benteng pertahanan diri kita adalah rasa syukur kita. Ketika kita menjalani masa remaja dengan baik, apalagi jika ada orang tua yang menjadi pengangguran, bangkrut, dan terpaksa untuk menjual harta, sampai menjual harta, benda demi bertahan hidup,
Maka yang harus kita perbuat adalah menghibur dan menguatkan. Kita harus ada berada di tengah-tengah keluarga kita untuk dapat membangun semangat keluarga kita untuk tetap bersyukur dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena barang siapa yang menunggu Tuhan, meminta terus pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Selanjutnya adalah kita harus sebagai teruna, sebagai orang-orang yang muda, yang masih fresh, kita harus mempunyai pikiran yang kreatif dalam menggunakan fasilitas di rumah dengan maksimal. Karena kita sedang di rumah aja, otomatis segala aktivitas pembelajaran, pekerjaan pasti dilakukan di rumah. Kita harus sebagai bersyukur untuk segala sesuatu yang kita punya dan mempergunakannya segala secara maksimal, baik untuk kegiatan sekolah, PR sekolah, ataupun lainnya. Yang selanjutnya adalah menjaga suasana hati. Meski kita tahu di rumah merasa bosan, terasa bosan, tidak ada kegiatan, bahkan sekolah terlihat seperti biasa saja, tidak ada peraturan yang harus kita kerjakan, tapi belajar di rumah kadang-kadang membuat kita melelahkan dengan tugas-tugasnya, membosankan, apalagi kalau tingkat kesulitannya makin bertambah. Jadi kita harus menjaga suasana hati kita agar lebih inovatif, lalu terus produktif, dan mempersiapkan diri untuk mengikuti setiap pelajaran dengan semangat. Kita percaya bahwa setiap proses cara bersyukur kita itu dapat membuat kita lebih semangat lagi dalam melakukan aktivitas kita. Terakhir adalah menahan diri untuk tidak bergaul dan berkumpul dengan teman sebaya. Bila kita terpaksa untuk berkumpul dengan teman sebaya di tengah pandemi ini demi menjaga silaturahmi, ingatkan diri kita untuk terus memakai masker, berpergian keluar jika seperlunya saja. Memakai masker dengan cara yang benar, menjaga jarak, mencuci tangan, dan berpikir bahwa kita tidak mau membuat orang lain sakit, sehingga kita dapat menjaga diri kita lebih baik lagi. Kita dapat menjaga diri kita juga bisa dapat menjaga diri orang lain, dan menghargai sesama dan mengasihi Tuhan. Adik-adik, kita harus mengetahui kemampuan kita, batasan diri kita sebagai remaja. Perjalanan ke depan kita masih panjang. Lalu masa-masa remaja kita dengan penuh keluh kesah, amarah, kekecewaan, keinginan menyakiti ataupun keinginan balas dendam, maupun keadaan lainnya. Berhentilah merasa disakiti oleh keadaan. Undang selalu Tuhan di dalam hatimu, berserulah kepadanya, hadapilah setiap badai hidupmu bersama dengan Tuhan, sekalipun saat ini dirimu tidak memiliki harapan atau masa depan. Namun percayalah bahwa bersama Tuhan, masa depan itu akan selalu ada. Bersyukur kepada Tuhan, tepat atau tidak tepat waktunya, Tuhan akan menjawab doamu, dan Tuhan akan bersama-sama dengan engkau untuk kedepannya menjalani hidupmu di masa-masa selanjutnya, baik dengan perasaan yang lalu yang engkau lalui dengan rasa bersyukur, maupun dengan permasalahan yang akan datang. Engkau akan lebih terlatih lagi dalam dirimu untuk dapat melalui masa-masa selanjutnya dengan permasalahan yang selanjutnya dengan rasa bersyukur dan perasaan yang sebelum-sebelumnya engkau telah rasakan. Ketika kita boleh melewati setiap permasalahan pergumulan kita dengan rasa bersyukur, dengan tetap menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, maka percayalah bahwa permasalahan-permasalahan kedepannya engkau akan dapat melewatinya dengan rasa bersyukur, dengan penyerahan diri, dan setelah engkau melaluinya, engkau tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan engkau dimanapun engkau berada dalam permasalahan apapun. Bapa di surga yang penuh belas kasihan, dan semoga kita juga senantiasa dan terus-menerus mengangkat suara kita untuk menunjukkan melalui kata, perbuatan, rasa syukur kita kepada Bapa di surga. Demikianlah firman Tuhan. Adik dan kakak, mari kita tutup pemberitaan firman ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk berkat, untuk keselamatan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Terima kasih juga ya Tuhan Yesus, Tuhan ajarkan kami dalam pemberitaan firman hari ini untuk bagaimana kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukur di saat kami senang, bersyukur di saat kami susah, bersyukur di saat kami mengalami keterpurukan, permasalahan, dan bahkan bersyukur di dalam kehidupan kami yang
senang dan penuh kegemilangan. Tuhan, biarlah rasa bersyukur ini menjadi benteng diri kami ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ketika kami boleh ditempa oleh masalah lagi Tuhan, kami tahu ya Tuhan bahwa dengan rasa syukur kami yang boleh kami rasakan dalam hidup kami, dalam hati kami, dapat menemani setiap permasalahan yang boleh datang dan juga boleh hadir dalam hidup kami ketika kami juga boleh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya, terima kasih untuk firman. Biarlah pada hari ini ketika kami selesai dari ibadah hari ini, ibadah IHMPT minggu siang hari ini, kami boleh menjadi berkat di luar lingkungan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik teruna dan kakak-kakak terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Gereja GPB Ephatha yang nanti nomor rekening dan kode transfernya akan ditampilkan di layar. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kami, berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami setiap hari. Namun biarlah ya Tuhan, Tuhan berkati persembahan kami ini agar boleh berguna ya Tuhan, boleh menjadi berkat untuk pelayanan kasih-Mu di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan ini, dan kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Allah Bapa yang bertata dan berdiam di surga, mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat, kasih, dan penyertaan-Mu ya Bapa. Hingga pada hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih memberikan kami berkat kesehatan ya Bapa. Ya Bapa, kiranya ibadah yang sedang kami lakukan ini ya Bapa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Walaupun kami berada secara online ya Bapa, tapi kiranya tidak mengurangi rasa sukacita kami ya Bapa untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tak lupa kami juga mengucap syukur ya Bapa untuk orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, jika di pagi hari ini Tuhan masih mempertemukan hamba-Mu ini ya Bapa dengan keluarga kami, orang tua kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati selalu, Tuhan berikan kesehatan walaupun di tengah pandemi ini, kiranya hikmat, berkat, dan kesehatan selalu terlimpah curah bagi keluarga kami ya Bapa. Kami juga tak lupa untuk berdoa atas pergumulan yang mereka hadapi ya Bapa. Mungkin kami tidak mengetahui, tapi kami tahu ya Bapa, Engkau tahu setiap pribadi permasalahan kami hadapi. Kiranya Tuhan mau campur tangan, Tuhan mau urapi, Tuhan mampukan mereka menghadapi setiap pergumulan yang ada. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk
bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemerintah, rakyat. Kiranya Tuhan berkati permintaan kami ya Bapa, dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapa, yang saat ini mungkin sedang mengalami bencana alam. Tuhan mau campur tangan, Tuhan mau urapi mereka, Tuhan mau berkati mereka ya Bapa. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, kiranya berkat selalu mengalir dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dalam kesedihan mereka, kiranya Engkau selalu menjadi pribadi yang selalu menghibur mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga tak lupa untuk berdoa untuk orang-orang yang sakit ya Bapa. Tuhan urapi, Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat segala penyakitnya ya Bapa. Kami percaya Bapa, hanya Engkaulah dokter di atas segala dokter ya Bapa. Kiranya Tuhan juga berkati setiap obat-obatan mereka konsumsi, makanan dan minuman mereka ya Bapa. Dan kiranya Tuhan memberkati juga untuk janda duda dan orang-orang miskin ya Bapa, orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Tuhan mau campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan mau berikan berkat yang selalu mengalir, dan di tengah keadaan mereka ya Bapa, kiranya mereka selalu untuk mengucap syukur di situasi apapun ya Bapa. Ya Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk kakak layan, pelkat PT, dan semua pelkat-pelkat yang ada di gereja kami ya Bapa, maupun di gereja-gereja lainnya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan jamah, kiranya sukacita dalam pelayanan mereka tidak pernah padam ya Bapa, dan kiranya apa yang mereka lakukan ini semata-mata hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Bapa yang mungkin sedang mengalami banyak kesulitan di tengah pandemi ini ya Bapa. Tapi kiranya Tuhan mau campur tangan, Tuhan mau jamah. Kami yakin dan percaya ya Bapa, bahwa gereja-gereja-Mu, kerajaan-Mu tak akan padam ya Bapa di dalam dunia ini. Ya Bapa, berkati kami juga ya Bapa, teruna-teruna-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk kami selalu bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Ajar kami ya Bapa untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami ya Bapa untuk kami percaya Bapa, percaya dan bukan bersandar pada pengertian kami sendiri ya Bapa. Ya Bapa, kiranya doa yang jauh dari sempurna ini, tapi Engkaulah ya Bapa yang menyempurnakan, dan hanya Engkaulah ya Bapa yang tahu pribadi setiap pribadi doa-doa kami ya Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari teman-teman teruna dan kakak layan, untuk mengakhiri ibadah ini, kita mau mengangkat satu pujian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 125, Hidup yang Baru. Terdorong kasih
kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada berserta dengan kami dalam situasi dan kondisi apapun. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami untuk mengucap syukur. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas segala apapun yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan masa depan kami sungguh ada. Kiranya hidup kami dapat mewartakan kasih Kristus kepada semua orang dan membawa damai sejahtera. Terima kasih Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih.